Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa imamina al-azim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita mulakan kembali kajian di pondok kita yang tercinta ini. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelesaikan juga pengurus yayasan yang baru, bahkan akta notaris yang baru. Mudah-mudahan ini akan menjadi empowerment-nya, menjadi pemberdayaan pada jalannya misi dakwah dari pondok kita ini. Saya ingat dulu pada waktu tahun 83 kita mendirikan pertama kali yayasan ini. Tujuan kita adalah untuk mencetak mujahid dakwah, tapi dari segmen intelektual untuk masa depan. Jadi sekali lagi misi kita adalah melahirkan mujahid dakwah. Kalau mujahid dakwah ya kita tahulah apa artinya. Jahada yujahidu, berusaha, pejuang. Mujahid dakwah yang sesuai dengan misi dakwah Rasulullah. Banyak misi dakwah Rasulullah ya. Sudah dibahas di materi yang lalu atau belum, saya kurang ngerti. Baiklah, tapi secara ringkas misi dakwah kita adalah melahirkan intelektual dalam menegakkan dakwah Rasulullah. Jadi jelas bukan jalan demo, bukan jalan politik, tapi jalan intelektual. Jadi untuk waktunya, orientasi waktunya adalah masa depan. Orientasinya masa depan, ya. Bukan masa lalu. Jadi kita harus terbuka pada inovasi. Itu yayasan kita, khitoh yayasan ini harus kita tegaskan. Kalau maunya jadi pedagang, pesantren perdagangan, ya nggak di sini gitu ya. Di sini untuk mujahid dakwah intelektual masa depan. Bukan berarti kalau jadi pedagang tidak baik, cuma kebetulan saja bukan bidang kita bukan pedagang. Adik sekalian, unsur yang penting di dalam dakwah Rasulullah adalah akhlak. Itu adalah unsur yang paling penting. Berbeda dengan dakwah di tempat lain. Saya punya sahabat seorang mantan misionaris, namanya Pak Robertus. Ya, Pak Robertus dari Klaten. Pak Robert ini kalau bicara tentang Bible tidak hafal Bible. Sekarang dia masuk Islam, dalam waktu singkat dia bisa hafal Quran tuh, surat Yasin tuh dihafalkan kurang dari setengah hari, hanya beberapa jam aja. 2 jam, 3 jam sudah hafal. Surat Al-Baqarah itu cuma 2,5 hari hafal ya. Kan dia mengatakan, saya tidak hafal Bible. Tapi kalau saya lagi khutbah, saya seolah-olah yang menulis Bible itu. Artinya apa? Akhlak dia sebagai
pengkhotbah, sebagai misionaris itu sedemikian rupa sehingga dia memberi tafsir kepada kitab suci mereka semaunya sendiri. Di Islam tidak bisa, ada akhlaknya. Ada akhlaknya. Jadi akhlaknya bagaimana? Itu menjadi kajian kita di hari Rabu pagi. Nah, akhlak ini dalam Islam paling tidak ada 6. Bisa diuraikan dari 6 ini, bisa diuraikan kepada unsur-unsur yang lebih detail, yang lebih rinci. Jadi akhlak kepada Allah itu yang pertama. Yang kedua, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada kitabullah, akhlak kepada nabiullah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Jadi akhlak kepada Allah adalah akhlak yang bersifat ubudiyah, uluhiyah, dan rububiyah. Akhlak kepada Allah sebagai tempat kita beribadah, kita menyembah, ubudiyah. Uluhiyah, di mana kita menempatkan Allah sebagai ilah kita, sebagai tujuan akhir, sebagai yang kita cintai, yang kita cintai, ilah. Dan rububiyah, eksistensinya sebagai pencipta, sebagai pendidik, pemberi sifat. Rububiyah, Rob, tarbiyah itu pendidikan. Jadi rububiyah juga yang mendidik, Allah yang maha mendidik. Maksudnya menentukan sifat. Kalau guru itu memberikan tarbiyah kepada muridnya, muridnya bisa menjadi pandai, bisa menjadi pemberani, memberi sifat. Allah sebagai pemberi sifat. Kepada malaikat kita juga punya akhlak. Tidak boleh kita memberi nama anak kita misalnya dengan nama-nama malaikat dalam konteks yang buruk misalnya, yang tidak sesuai dengan diizinkan. Jadi misalnya juga kepada kitabullah, kita tidak boleh seenaknya sendiri meletakkan mushaf misalnya kitabullah. Itu bukan berarti kita memuja kitab, bukan, tapi itu akhlak. Tapi juga nggak boleh kebangetan Al-Quran misalnya diletakkan di tempat yang tinggi sehingga nggak pernah dibuka, bukan. Kitabullah itu adalah akhlak kita kepada Al-Quran adalah kitab firman Allah, tetapi dia juga manhaj kita, pedoman hidup kita. Hudan lil muttaqin. Maka kita harus memperlakukan Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin. Artinya ya kita baca untuk menjadikan hudan lil muttaqin itu konkret di dalam kehidupan kita. Kepada nabi-nabi Allah pun demikian. Kita tidak boleh memberi gelaran kepada nabi-nabi Allah dengan gelaran yang tidak baik. Nah, sekarang banyak dai-dai dadaan yang tidak memahami ini, dan khusus demi untuk mendagel di dalam televisi, dia memanggil nabi dengan gelaran yang kurang baik. Ya, terutama ini dai-dai yang punya latar belakang tukang lawak itu, ya. Nah, banyak di antara kita yang tempo hari sempat heboh. Dai-dai yang punya latar belakang tukang lawak. Namanya saja tukang. Tukang itu bukan intelektual, ya. Nah, tukang itu bukan intelektual, dia teknisi yang sangat rendah di bawah tukang. Taunya misalnya
tukang batu ya bisanya memasang batu dia. Memasang besi tidak bisa. Kalau tak naik pangkat menjadi tukang yang bisa batu, bisa besi, itu udah bukan tukang lagi, nanti sudah master atau apa gitu ya. Sebutan seperti ini di dunia kita, di Indonesia tidak ada dalam budaya kita. Kita terlalu sopan sehingga tidak menyebut profesi itu secara rinci. Tapi kalau di Eropa, khususnya di Jerman, itu jelas secara hukum. Kalau tukang cat lulus cat 4 tahun, dia hanya disebut tukang. Sekolah cat 4 tahun, maka dia hanya bisa jadi tukang. Atau kurang ya, 4 tahun atau kurang. Itu ya tukang. Tapi kalau sudah 6 tahun sampai ujian tertentu disebut Meister. Sebelum Meister ada levelnya lagi. Jadi di sana dijelaskan. Maka jangan menganggap kita ini masyarakat yang berilmu tinggi, bukan. Kita memberi nama pada ilmuwan kita aja belum bisa. Maka seorang profesor mungkin kelakuannya tidak lebih baik dari yang bukan profesor. Nah, misalnya lagi akhlak kepada ilmu. Ini bisa kita masukkan akhlak kepada ilmu dan sebagainya. Akhlak kepada ilmu di tempat lain, titel kesarjanaan itu dipinjamkan, dianugerahkan, bukan menjadi milik penerima. Jadi verleihen itu dari kata lei. Lei itu meminjam. Verleihen, awalan ver menunjukkan ada unsur yang bisa salah. Jadi saya meminjamkan dengan ada satu risiko. Disadari dari awal. Bayangkan bahasa mereka begitu filosofis. Jadi misalnya di disertasi itu disebutkan disertasi ini ditulis untuk zur Verleihung, ya, untuk meminjamkan dengan risiko eines Grades, sebuah grade, sebuah derajat doktor engineer. Nah, jadi disertasi dibuat untuk mendapat pinjaman. Apa ukurannya? Ukurannya kalau akhlaknya salah, pinjamannya ditarik kembali. Etikanya ada. Apalagi cuma profesor. Profesor itu kan cuma gaji. Dokter itu guru, ilmu. Dokter itu ilmu saja bisa ditarik. Ya, jadi akhlak, bayangkan akhlak kita ini masih terlampau rendah, atau belum sempat berkembang lah, jangan bilang rendah. Belum sempat berkembang memasuki tahapan ini. Bagi kalian yang insya Allah nanti akan melihat dunia lain, nanti kita akan tahu betapa betapa nisi-nisi sebenarnya budaya kita, ya. Nah, jadi shock banget waktu kita buka disertasi pertama di perpustakaan, pinjam disertasi ini, halaman pertama. Nah, disertasi ini adalah dipinjamkan untuk sebuah derajat. Nah, derajatnya disebut eines Grades zur Verleihung, eines Grades doktor filosofi, doktor psikologi, doktor ilmu alam, gitu, doktor matematik. Jadi sekali lagi, keinsinyuran, kedoktoran itu sebenarnya hanya pinjaman. Itu yang punya siapa? Yang punya universitas. Ini begitu juga kepada kita. Allah bisa menyebut kita seorang muttaqin, bisa seorang mukmin, bisa seorang muslim, bisa juga yang lebih rendah dari itu.
Jangan terlalu GR, terlalu pede untuk menyebut diri kita sebagai muttaqin. Ini akhlak yang pertama. Karena itu, akhlak yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran adalah bahwa Allah itu Maha Pencipta. Dalam materi ini saya tetap menggunakan hipotesis bahwa hipotesisnya adalah bahwa kita punya hipotesis Al-Quran, ya. Kita punya hipotesis Al-Quran, dan itu susunan pembinaan akhlak manusia itu sesuai dengan urutan turunnya ayat. Ya. Jadi pembinaan akhlak manusia memiliki tahapan yang sesuai dengan turunnya ayat. Itu hipotesis kita. Jadi nanti kalau demikian, pembinaan akhlak di dalam Islam itu dengan mudah kita bisa lihat dari Al-Quran urut turunnya. Ya. Ada pengulangan tentu saja. Jadi pengulangan, hipotesis yang kedua kalau mau disatukan, pengulangan yang banyak kali, banyak pengulangan yang banyak menunjukkan manusia sering melupakan. Ya. Pengulangan yang banyak di dalam Al-Quran menunjukkan manusia sering melupakannya. Dan pengulangan yang sedikit, penyebutan dalam jumlah sedikit, dalam angka yang sedikit, atau pengulangan ya, dalam pengulangan yang sedikit, itu menunjukkan kepentingan, menunjukkan urgensi dari ayat. Misalnya ada yang cuma sekali diucapkan dalam Al-Quran, misalnya ayat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Jadi sesungguhnya Allah sudah membeli. Innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah telah membeli. Ishtara, membeli. Ini fi'il madhi, berarti pasti, dan sudah terjadi sesuai keputusan kehendak Allah sebelum manusia dilahirkan. Sudah ada di lauh mahfuz. Ini adalah rule. Ya. Ini adalah kaidah bahasa Arab, mantik yang sangat penting untuk kita pahami. Fi'il madhi, past tense, berarti ini pasti benar, dan itu sudah dilakukan oleh Allah, dan itu Allah akan konsisten dengan keputusannya. Innallaha ishtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Di sini pun ada dua. Yang pertama, al-mu'minin di sini sebagai individu maupun sebagai apa? Sebagai kelompok, karena digunakan dalam bentuk plural. Berarti terkandung bahwa manusia mukmin itu mempunyai dua aspek, dua peran sebagai individu
maupun peran sebagai umat. Sebagai individu tugasnya ya berakhlak baik secara individu, sebagai umat ya berakhlak baik sebagai umat. Sekarang dalam tekanan akhlak yang luar biasa di akhir-akhir ini, orang sering melupakan tugasnya sebagai umat. Bahkan seorang kawan yang sempat jadi rektor di UII pernah bercerita, dia mengingatkan temannya yang Muslim juga, yang berniaga, berdagang dengan menggunakan cara yang haram. Misalnya riba lah ya, riba. Apa katanya? Mas, golek sing haram wae angel, kok cari yang halal. Bayangkan, akhlak individunya saja sudah hilang. Padahal kita sebagai orang mukmin harusnya memiliki harga diri individual dan sebagai umat. Ya. Jadi minal mukminin mempunyai indikasi bahwa Allah menghendaki orang mukmin itu memiliki dua identitas individual maupun identitas keumatan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sudah yang dibeli apanya? Anfusahum wa amwalahum. Anfus itu adalah diri mereka dan harta mereka. Nah, tadi saya katakan ini adalah satu-satunya ayat yang mendahulukan anfus dari amwal. Ayat yang lain amwal di depan, anfus di belakang. Di sini tidak. Ini satu-satunya ayat yang mendahulukan amwal dari anfus. Anfus dari amwal. Mendahulukan anfus dari amwal. Kenapa? Karena hubungannya dengan janji Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin. Ini hukum Allah, janji Allah. Hukum Allah yang pasti ditepati oleh beliau sendiri, akan membeli dari orang mukmin nyawanya dan hartanya. Bi anna lahumul jannah. Bi di sini sebab, bi anna sebab sungguh, lahum milik mereka al jannah surga. Sebab sungguh telah dibeli dengan surga, ditukar. Nyawa dan hartanya jadi milik Allah, sudah dibeli, tapi yang lahum, yang milik mereka adalah surga. Ya. Surga yang tadinya milik Allah jadi milik kita. Nyawa yang tadinya milik kita jadi milik Allah. So, ayat ini hanya satu kali muncul. Maka ini berarti sangat penting. Wa'adan alaihi haqqan. Wa'adan ini dengan fathah di belakangnya. Wa'adan alaihi haqqan. Wa'adan di fathah ini menunjukkan ini kondisi, hal, keadaan. Keadaannya ini adalah, statement ini adalah haqqan, benar. Wa'adan adalah janji, haqqan yang benar. Jadi ini janji. Beda ya janji dengan sumpah itu. Kalau sumpah itu hubungannya dengan value, dengan nilai. Bahwa ini benar atau salah. Tapi kalau wa'adan, ini dengan perbuatan, konsekuensi yang diberikan sesudahnya. Janji ya. Janji adalah hutang, kan? Al-wa'adu dain. Janji adalah hutang. Itu satu ungkapan bahasa Arab yang bagus. Janji adalah hutang. Adalah janji yang harus ditunaikan. Perbuatannya harus ditunaikan dari pihak yang memberi janji. Di mana itu disebut fit Taurat wal Injil wal
Quran. Di dalam Taurat, Injil, dan Quran. Semuanya ada statement ini. Bahwa Allah telah membeli dari orang-orang mukmin nyawa dan harta mereka karena telah disediakan bagi mereka untuk dimiliki adalah surga. Akibatnya mereka akan berjuang di jalan Allah dengan mati-matian. Mereka terbunuh juga nggak apa-apa. Nyawa sudah bukan milik mereka lagi, jadi terbunuh tidak apa-apa. Harta bukan milik mereka lagi, maka kehilangan harta juga tidak apa-apa. Yang jadi milik kita surga. Ya. Dilanjutkan waman aufa, dan man, siapakah aufa yang menyempurnakan bi'ahdihi pada janjinya. Siapakah yang lebih sempurna dari Allah dalam berjanji. Minallahi, dari Allah. Waman aufa bi'ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih sempurna janjinya daripada Allah. Nah, ini suatu penegasan bahwa janji ini betul-betul akan disempurnakan oleh Allah selama kita mempunyai status sebagai muttaqin. Janji ini hanya diberikan kepada muttaqin. Karena itu pertanyaan selanjutnya adalah how to be a muttaqin. Bagaimana menjadi seorang yang bertakwa. Dari 258 ayat, 258 kali penyebutan kata takwa, nanti kita akan kaji lebih dalam tentang takwa dan how to be a muttaqin. Dilanjutkan oleh ayat ini, fastabshiru, maka bergembiralah. Maka gembirakanlah atau bergembiralah bibayaikum, dengan perdaganganmu. Nah, di sini digunakan baya, perdagangan, jual beli. Sementara tadi Allah yang membeli. Tidak ada, kita menjual itu tidak ada. Tapi di belakang, di akhir ayat ini baru disebut bibayaikum, dengan jual beli. Artinya ini inisiatif dari Allah yang membeli. Allah sebagai pembeli dan kita sebagai penjual dalam pihak yang terpaksa menjual. Awalnya begitu. Tapi di akhir kita disebut bibayaikum. Artinya legolilo, ridho. Kita menjual akhirnya ridho. Fastabshiru bibayaikum alladzi bay'atum bih, yang Allah telah berjual beli dengannya surga tadi. Wa dzarikal fawzul azim, dan ini adalah kemenangan yang agung. Fauz di sini lebih baik di sukses, ya, diterjemahkan sebagai sukses atau anugerah. Wa dzarikal fawzul azim, dan ini anugerah yang agung. Jadi menjual diri kepada Allah itu anugerah yang agung. Menjual diri, menjual harta untuk Allah itu anugerah yang agung. Ya kan? Ini adalah satu-satunya ayat. Berarti ini sangat penting. Nah, tadi kita sebut bahwa akhlak kepada Allah ini adalah yang pertama. Tapi untuk mencapai ayat At-Taubah 111 tadi, ternyata Al-Quran tidak mengumumkannya dengan tiba-tiba. Kalau kita lihat At-Taubah itu bukan ayat yang pertama. Bukan ayat yang pertama yang
bukan ayat pertama yang turun dalam Al-Quran. Ya, bahkan surat At-Taubah itu belakangannya. At-Taubah itu turun, At-Taubah surat 9 ya. At-Taubah malah sudah di Makkiyah ya. Sudah di Madaniyah. Jadi surat Al-Alaq yang turun pertama kali menyebutkan akhlak kepada Allah sebagai awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaitu Allah itu diperkenalkan sebagai pencipta. Maka akhlak kita kepada pencipta itu adalah subordinate. Kedudukan kita kepada Allah itu subordinate. Kita yang dicipta, Allah yang mencipta. Maka akhlak kepada Allah tidak mungkin melampaui kekuasaan Allah. Karena kita subordinate. Kalau saya membuat baju, maka baju itu pasti kalah kuasa daripada pembuat baju kan gitu. Seorang tukang kayu membuat kursi, maka dia lebih berkuasa daripada si kayu itu. Dan bagi dia tidak ada batas. Walaupun kayunya sutra, terus dia buat taplak meja boleh. Kok taplak meja kebaik sudah terlampau baik itu. Dijadikan lap sepatu aja boleh. Aku mau buat lap sepatu dari bahan sutra. Boleh nggak? Boleh, wong aku pembuatnya kok. Jadi kalau Allah itu akan menjadikan kita menjadi muttaqin atau tidak, ya semau dia dah. Kan gitu. Ini akhlak kita. Harus kita sadari. Awareness kita kepada Allah. Yang pertama adalah Allah sebagai Khaliq. Nah, dan kata Khaliq, akhlak, khalaq loh. Ini akarnya sama, mencipta. Jadi akhlak yang kita sebutkan terjemahannya sebagai etika itu sebenarnya berasal dari kata makhluk. Jadi etika adalah karakter makhluk kepada Khaliq. Ini bedanya di dalam bahasa Arab dengan bahasa lain. Saya 2 pekan yang lalu kurang hari Sabtu berapa 12 hari yang lalu saya ketemu dengan seorang mantan pendeta, Pak Lubis, yang beliau menguasai bahasa Yunani. Yunani adalah bahasa yang digunakan untuk naskah Bible tertua, ya, yang dijadikan standar. Saya tanya, ada enggak kayak gini nih di dalam bahasa Yunani? Filosofi jadi bahwa akhlak berasal dari makhluk, dari Khaliq itu asal katanya sama. Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa akhlak adalah sopan santun atau sistem nilai kebenaran yang menghubungkan antara ciptaan dengan penciptanya. Tidak ada katanya. Ya. Sistem nilai yang menghubungkan antara ciptaan dengan penciptanya. Kehilangan dari ini, maka orang mudah menipu. Lawang hakim saja menipu. Ya kan? Hakim saja menipu, politisi menipu. Kalau hakim menipu, politisi menipu, berpotensi menipukah presiden? Berpotensi. Jadi
presiden berpotensi menipu. Kenapa presiden berpotensi menipu? Karena memang hubungannya memang seperti itu. Dia akan menipu kalau dia lupa kepada kedudukannya sebagai ciptaan Allah, dan akhlak itu merupakan ekspresi hubungan dari ciptaan kepada pencipta. Jadi akhlak adalah sistem nilai yang merupakan ekspresi yang disepakati sebagai aturan, sebagai ukuran kebenaran perbuatan seseorang sebagai ciptaan di depan penciptanya. Jadi ini definisi akhlak yang paling penting. Ya, nanti akan kita lihat kajian-kajian selanjutnya. Ternyata satu ayat ini pun kalau kita sudah kaji, rupanya dalam juga ya. Dalam juga. Jadi mudah-mudahan sudah 40 menit. Mudah-mudahan bisa menjadi awal yang baik. Kalau ada pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan? Mas Joko biasanya sok takon. Mirza. Ya, kita ya takon. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak. Ya, jadi memang hebatnya bahasa Arab ya, karena sebagai bahasa tertua yang masih hidup. Jadi kata-katanya itu. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa akhlak adalah tata nilai yang mengikat hubungan seorang makhluk dengan Khalik. Tau'an au karhan, taat maupun terpaksa. Di ayat lain dijelaskan tau'an au karhan, ya, baik dengan taat maupun tidak. Maka kita tadi menjual diri tadi dan menjual semua harta kita kepada Allah, ya boleh taat boleh enggak, tapi dengan segala konsekuensinya kan gitu. Tapi kalau kita mengikuti walaupun terpaksa, ya tau'an au karhan, sebenarnya nggak suka, fakarihtumu, kamu nggak suka kan, tapi dilakukan, maka hadiahnya jelas kita akan dapat surga. Jadi dari ayat yang tadi dan ayat surat Al-Alaq ini kita semakin jelas pertama definisinya akhlak di dalam Quran, dan yang kedua kita juga dapat impresi, dapat kesan. Ini seolah-olah kita belum tahu konsep-konsep ya, bahwa surga itu begitu mahalnya. Sampai kita harus mengorbankan diri kita dan harta kita. Ini nanti kalau dalam kajian tafsir jelas sudah disebutkan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairun wa abqa dan sebagainya ya. Jadi banyak ayat-ayat yang lebih detail lagi menyebutkan bahwa surga itu lebih bernilai dari dunia dan seisinya dan sebagainya. Jadi sekarang dunia dan seisinya itu dinilai berapa miliar dolar atau berapa ton emas. Bahkan di ayat lain, keimanan kita di dalam surat Ali Imran, keimanan kita kepada Allah lebih bernilai dari emas sebesar bumi. Yang itu sama dengan 45 nolnya 21 ton. Kalau emas sebesar bumi itu beratnya 45, terus nolnya 21. Berapa itu? 9 itu miliar. Ini 21. Ribu, miliar, atau miliar, triliun, ton. 9 itu miliar, 12 itu triliun.
45 miliar triliun ton emas. Itu iman kita masih lebih bernilai. Ya, surat Al-Baqarah, Ali Imran ayat 190 itu jelas. Itu iman kita sebagai dasar dari ketakwaan. Ya. Jadi kita belum kaji sampai situ, tapi kita sudah lihat bahwa pagi ini kita sudah mendapatkan definisi dari akhlak. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.